Ya, ketemu lagi di praktikum pemrograman mobile di pertemuan kelima. Pertemuan ini kita akan membahas coroutine, terutama main thread dan background thread yang sudah saya jelaskan di kuliah ya, untuk teorinya di kelas. Oke. Kita seperti biasa akan membuat project baru dengan empty compose activity. Kita bikin launcher up aja namanya. Oke, langsung finish. Oke, sudah selesai loadingnya. Tidak ada library apapun yang harus ditambahkan. Untuk supaya sesuai, ini kita ubah aja jadi ini kan main activity ya, main screen. Main screen ini kita hapus. Kita akan membuat simulasi mungkin ya, atau percobaan untuk memanggil aktivitas thread utama atau UI thread atau main thread dari background thread, atau dari background thread di sini adalah thread yang mengupdate UI-nya gitu ya, bukan yang berinteraksi gitu. Oke, yang pertama kita bikin scaffold di sini. Kita bikin scaffold state-nya seperti di pertemuan sebelumnya ya. Scaffold state, tapi kita kasih default aja, remember scaffold state. Jadi di sini untuk atribut dari scaffold-nya kita masukkan scaffold state saja. Kemudian isi dari scaffold-nya kolom aja biar simple. Kemudian untuk modifier-nya kita set supaya kolom ini memenuhi si parent-nya, memenuhi layar ya. Kemudian alignment-nya untuk horizontal alignment kita buat di tengah-tengah, jadi ada di tengah secara horizontal ya, biar nggak ke pinggir banget. Kemudian di dalam kolom kita buat satu button, kemudian on click-nya di sini nanti kan kita tambahkan, tapi kita tambahkan labelnya adalah klik saya misalkan ya. Kemudian, nah di sini di on click ini dia akan dijalankan di background thread sebenarnya. Makanya kita akan mengupdate UI thread dari sini. Jadi kita gunakan scope ya. Scope di sini adalah variabel. Kita deklarasikan dulu variabelnya. Variabelnya file aja karena ini dia final ya, jadi nggak akan berubah-ubah. Kita ambil dari remember coroutine scope ya. Remember coroutine scope ini artinya ya dia akan mengingat scope coroutine utamanya gitu ya. Nah di sini ada method launch untuk di scope ini ya. Ada method launch ini untuk memanggil atau menjalankan kode di thread yang scope ini gitu. Jadi ini maksudnya di scope utama ya, di main thread, di thread utama gitu. Nah scaffold state tadi kita buat untuk menampilkan sebuah kalau dulu istilahnya toast
atau sekarang jadi snack bar ya, snack bar. Caranya gini, hello, itu misalkan ya, button diklik misalkan, biar agak panjang. Nah, oke, seperti ini. Jadi sederhana ya sebenarnya. Jadi ketika kita membutuhkan memanggil atau menjalankan kode di main thread atau thread utama dari yang bukan thread utama apapun itu, kita gunakan scope.launch, yang mana scope ini adalah coroutine scope ya, atau ya dia adalah proses utama dari si aplikasi gitu. Oke, kita coba run no target. Ini tadi saya udah coba-coba. Oke, ini kayaknya nggak connect ya. Oke, kita compile dulu selagi nunggu ADB-nya. ADB-nya itu suka gini ya, suka error. Salah satu cara untuk ini apa namanya, konekkan secara manual tuh sebenarnya sih dia nyoba ini ya, nyoba connect ke ADB server, tapi bukan mengkonekkan sih. Kita coba restart aja si ADB-nya pakai command kill server, kemudian adb.exe start server. Android Studio itu punya manual ya, udah jalan lagi, tapi nggak tahu, mungkin dia hilang lagi deh. Oke, kita start lagi. Jadi Android Studio itu ide yang cukup lengkap ya, ada terminalnya juga. Saya nggak tahu ini kenapa ADB itu sering hilang-hilang kayak gini servernya. Not running ya, kayaknya bentrok ini. Ini bisa di stop ya. Saya biarin. Masalahnya kalaupun kita pakai apa namanya, Genymotion, kalau ADB-nya yang nggak jalan agak susah juga sih. Ini emulatornya sih jalan. Ya sudah jalan kayaknya. Bisa kita run ya. Oke, ini kita minimize. Ya, ini sedang menunggu instalasi. Udah lama. Kayaknya ADB-nya hilang lagi mungkin ya. Coba kita retry atau run lagi aja dari sini. Ya sambil nunggu, ini salah satu fitur baru dari Android Studio yang baru itu yang saya suka. Sekarang si emulatornya bisa ada di dalam ini, di dalam apa namanya, IDE. Jadi nggak harus ganti-ganti. Oke, coba kita buka Genymotion. Genymotion, siapa tahu emulatornya yang nggak benar.
Oke. Sekitaran, apakah bisa menggunakan gitu? Iya, bisa. Nah, kadang-kadang suka gini. Oke, jadi di sini tadi ada satu button, klik saya. Kalau kita klik, nah, hello button diklik ini adalah ini dijalankan di thread utama ya. Gitu. Nah, sederhana sebenarnya ya ini ya. Codingnya ini kalau misalkan kita pindahkan ke sini ini nggak bisa. Ya, akan error tuh. Jadi si show snack bar ini harus dijalankan dari sebuah coroutine atau dari fungsi suspend. Fungsi suspend itu adalah fungsi yang namanya juga suspend ya. Dia jadi memblok semua aktivitas untuk menjalankan fungsi itu gitu. Ininya apa namanya, bikinnya kayak gini, show snack bar misalkan ya. Nah kayak gini, scaffold state, kayaknya ininya bukan suspend deh, si on clicknya ya, jadi nggak bisa. On click itu bukan, jadi kalau suspend itu harus dipanggil dari suspend juga gitu, makanya harus dalam launch. Tapi kira-kira kalau suspend seperti ini ya, apa namanya, deklarasinya di suspend fun ataupun function, nama dan seterusnya gitu ya. Dan metode atau fungsi suspend ini juga hanya bisa dipanggil dari fungsi suspend yang lain. Jadi nggak bisa kayak tadi on click itu bukan fungsi suspend ini. Jadi dia nggak bisa memanggil itu ya, metode atau fungsi suspend. Oke, nah kemudian selanjutnya kita akan coba bikin timer ya. Timer juga ini apa namanya, yang menggunakan coroutine atau pembagian thread ya. Kita bikin activity baru ya, empty compose activity juga, launcher activity misalnya. Oke. Kita tunggu. Nah, launcher activity ini kita set di Android manifest. Di sini kalau kita bikinnya new activity dari sini, dia akan didaftarkan secara otomatis ya di sini di Android manifest, sehingga kita nggak perlu khawatir lagi. Tapi kalau misalkan apa namanya, kita nggak buat lewat new activity, kita buat Kotlin class biasa gitu, itu jangan lupa harus tambahkan juga apa di Android manifestnya ya, atau application manifestnya. Kemudian kita tukar si launchernya dengan main activity. Jadi si apa namanya, launcher activity ini akan dijalankan pertama kali karena dia punya intent filter ini ya, launcher ya. Launcher activity ini kita ubah jadi launch screen biar lebih sesuai ya. Ini mirip dengan semacam splash screen, cuman kalau misalkan kita bikin namanya splash screen atau splash activity gitu, sekarang itu
kasih peringatan, nggak boleh katanya. Saya belum terlalu membaca detail kenapa nggak boleh. Oke, launch screen ini kita buat satu parameter di sini, on timeout. Nah, artinya ini kalau waktunya habis akan memanggil apa gitu. Unit ini artinya dia bisa ya unit dari Kotlin ya, bisa function salah satunya. Nah, kita buat variabel kita buat namanya current on timeout, diisi remember update state on timeout. Nah, apa ini ya? Artinya adalah dia akan mengingat on timeout yang terakhir kali ditambahkan ya. On timeout yang terakhir kali ditambahkan. Ini jadi error ya tadi. Jadi kayak gini. Jadi kalau sebuah fungsi hanya punya satu parameter, itu kan bisa, dan parameternya itu unit, itu bisa tanpa kurung buka kurung tutup, langsung aja kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Kalau misalkan fungsi ini punya parameter lain, misalkan str string gitu ya, nah ini bisa kayak gini. Nah, jadi si str-nya disimpan di kurung buka kurung tutup biasa. Nah, nanti setelah itu kurung kurawal buka tutup untuk unit gitu ya. Jadi unit ada shortcutnya lah gitu ya. Jadi di sini nanti event on timeoutnya ya. Nah, timeoutnya ini tadi remember updated state itu, jadi kita minta si aplikasi kita ini nginget on timeout yang terakhir kali ditambahkan di register. Oke, nah kalau di Kotlin satu lagi untuk memanggil atau menjalankan kode di main thread itu menggunakan launch effect ya. Launch effect ini memanggil ke rutin utama. Key tadi ada key 1 dan block, key satunya true, blocknya itu menggunakan ini kurung kurawal. Nah, kita kasih delay misalkan 5 detik ya, 5000 milisecond. Kemudian kita panggil current on timeout-nya. Nah, jadi kita bisa panggil on timeout ini karena sudah dibungkus ke dalam current on timeout. Jadi kita panggilnya current on timeout-nya ya. Nah, kemudian di bawahnya kita bisa tambahkan widget-widget atau komponen-komponen GUI-nya. Misal ya kita tambahin aja mohon tunggu gitu ya, biar agak lama 10 detik deh. Nah, kayak gini udah selesai. Ini bisa diganti dengan gambar gitu ya, atau apa, gambar dan tulisan tuh, mungkin ada beberapa gambar slide gitu ya, tinggal diganti-ganti aja. Nah, kemudian di sini kita panggil activity lain ya, yaitu main activity ya. Manggilnya menggunakan intent. Ini masih sama dengan Android yang dulu gitu ya, masih menggunakan intent, bukan main activity class
Oh, kelas .java. Harus pakai .java kalau untuk memanggil kelas di sini. Kemudian panggil intentnya start activity. Kemudian finish. Jadi di materi activity itu dijelaskan kalau activity itu merupakan tumpukan, dikelola sebagai tumpukan kartu ya. Jadi kalau misalkan ini nggak di finish, dia akan ada di tumpukan di bawah activity, ini main activity. Jadi kalau kita back itu dia balik lagi ke sini gitu. Nah itu kan kalau untuk splash screen gitu kan, kalau di back harusnya nggak balik lagi ke splash screen kan gitu. Jadi kita buang gitu activity-nya menggunakan finish ini. Oke, kita coba run kayak gini. Kita coba run. Oke. Mohon tunggu 10 detik. 10 detik bukannya? Apa error ya? Nah, kayaknya lama banget ya. Terus muncul ke saya gitu. Kayak gitu ya. Jadi apa namanya ini cara memanggil atau menjalankan kode di dalam coroutine ya. Karena delay ini dia akan nunggu. Ini tuh mirip dengan kalau launch effect true gini tuh mirip dengan while true sebenarnya. Kalau di Java itu kita bisa kayak gini, while true terus tapi di dalamnya ya lebih kompleks ya kalau kita menggunakan while true ya. Kalau launch effect ini ya lebih simpel sih, kita cuman satu kali delay, timeout udah gitu. Oke, sepertinya yaitu untuk materi minggu ini ya. Jadi percobaan untuk coroutine-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.